Shalom keluarga damai, berjumpa kembali dalam program Sapaan Damai Sejahtera. Hari ini Rabu 16 April 2025. 2 hari lagi kita akan memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan kita, Yesus Kristus, telah menyatakan karyanya di kayu salib demi menebus dosa kita. Tema kita hari ini, melakukan kehendak Bapa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hari ini, di mana Tuhan masih mempercayakan untuk kami jalani. Kami mau mendengar renungan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sobat Samas, nats Alkitab terambil dari Yohanes 10 ayat 37 dan 38 yang berbunyi demikian. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Allah Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ketika Yesus ada di dunia ini, ia menjalankan misinya, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus memberitakan firman Allah, mengajarkan tentang kebenaran kepada banyak orang, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan beberapa mukjizat. Hal itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang Bapa kehendaki untuk Tuhan Yesus lakukan dalam dunia ini. Dan satu tugas besar yang harus dilakukan Yesus adalah mengerjakan karya penyelamatan manusia dari hukuman dosa. Namun karya penyelamatan itu harus melalui jalan yang tidak mudah, yaitu mengalami penderitaan, disalibkan. Yesus adalah anak Allah yang seharusnya berkuasa atas dunia ini. Seharusnya bisa melakukan apa saja yang dikehendaki. Namun yang dilakukan adalah hanya melakukan kehendak Sang Bapa. Walaupun yang harus dialami adalah ditolak, dihina, dicaci maki, dicambuk, bahkan sampai mati di kayu salib. Namun walaupun berat melakukan kehendak Bapa, Yesus percaya sepenuhnya bahwa itu adalah jalan yang terbaik demi keselamatan umat manusia. Sobat Samas, Allah Bapa juga memberikan tugas kepada kita masing-masing untuk kita kerjakan di dunia ini. Dan setiap pribadi diberikan tugas yang berbeda-beda. Saya pribadi tidak pernah berhenti untuk belajar mengerti apa saja tugas saya di dunia ini dan berusaha untuk melakukan tugas-tugas tersebut sebaik mungkin. Ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, untuk hidup di dunia ini, pasti banyak tugas yang harus kita kerjakan. Saya sebagai anak dari kedua orang tua saya juga orang tua dari anak-anak saya sebagai istri, saya sebagai karyawan, sebagai jemaat, sebagai warga negara Indonesia, masing-masing ada tugas dan tanggung jawab yang harus saya lakukan. Namun yang akan saya sharingkan hari ini adalah tugas saya sebagai orang tua atau sebagai ibu. Saya bersyukur bahwa Tuhan mengaruniakan 3 anak dalam kehidupan rumah tangga saya dan suami. Anak saya 2 laki-laki sudah beranjak remaja dan seorang anak perempuan yang masih balita. Tuhan memberikan mandat kepada saya sebagai ibu dari 3 anak. Saya bersyukur. Namun ketika menjalaninya, tentu hal itu tidak mudah dan tidak bisa disepelekan atau diremehkan. Tentu hal ini akan menguras tenaga dan pikiran setiap hari.
Sedangkan saya pun setiap hari juga harus bekerja di suatu instansi di mana juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus saya lakukan. Namun saya bersyukur saya bisa menjalani semuanya dengan sukacita, di mana setiap hari saya selalu minta hikmat Tuhan untuk Roh Kudus memimpin saya dalam setiap pemikiran, perbuatan, dan perkataan saya agar tetap bisa menjadi berkat, baik itu di rumah, di tempat kerja, bahkan dimanapun saya berada. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, beberapa dari pendengar Samas ini juga ada ibu-ibu yang pasti merasakan bagaimana harus belajar bersabar menghadapi anak-anak dengan segala tingkah laku mereka. Namun disitulah para ibu belajar banyak hal. Di antaranya belajar mengampuni dan belajar mengasihi tanpa pamrih. Setuju ya para ibu-ibu? Yang kita harus lakukan adalah memahami dan menjalankan peran sebagai ibu, di mana memenuhi kebutuhan keluarga baik jasmani maupun rohani, memberikan pendidikan yang terbaik, mengajarkan nilai-nilai Kristen, mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan tak lupa menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak, membuat mereka terbuka dengan kita dan menganggap kita adalah orang yang pertama tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan tugas kita juga mencukupi kebutuhan gizi jasmani mereka. Nah, Bapak Ibu, itu yang harus kita lakukan dengan tugas kita masing-masing. Tadi kita belajar dari Tuhan Yesus yang menjalankan misi atau tugas di dunia ini yang diberikan oleh Bapa. Tuhan Yesus menjalankan dengan sepenuh hati, dengan totalitas, walaupun tugas itu adalah sangat berat. Bapak Ibu, mari kita merenung sejenak. Apa saja tugas-tugas kita di dunia ini, selagi kita masih diberikan kehidupan, pasti banyak hal yang harus kita lakukan. Namun, bukan hanya dengan asal-asalan kita mengerjakannya, namun kita harus melakukannya dengan hikmat sehingga hasilnya pun baik dan kita menjadi berkat bagi banyak orang serta memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau meneladani Engkau di mana Tuhan menunjukkan telah melakukan kehendak Bapa dalam menjalankan tugas di dunia ini. Tuhan, tolong kami untuk memahami tugas-tugas kami selama di dunia ini. Terlebih lagi kami harus menjalankannya dengan totalitas sehingga kami boleh menjadi berkat dan nama Bapa dimuliakan. Ampuni kami jika selama ini kami melakukan beberapa tugas kami dengan asal-asalan atau dengan motivasi yang salah. Ampuni kami ya Tuhan, dan berkati kami untuk kami boleh memperbaikinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin dan menyertai tiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.